Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ajja jundahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin lam yakhsha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ihbarahu Allah wa astafahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimun wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azimun wa 'idun karimun ahallallahu lakum fihi wa harrama 'alaykum fihi siyam fa huwa yawmu tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin wa tamjidin fasabbihu rabbakum wa 'azzimuhu wa tubu ilaihi wastaghfiruhu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di hari raya Idul Fitri ini kita menyaksikan satu tradisi yang kita bisa saksikan sendiri. Tradisi yang besar yang mana kita saksikan perpindahan sekumpulan orang dari satu titik ke titik yang lain, dan ini adalah suatu hal yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Kemudian sebelumnya juga patutlah kita mengingatkan diri kita sendiri untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya kita harus bersyukur kita bisa berkumpul di sini, yang mana kumpulan ini adalah kumpulan yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah, patut kita mengelus dada, karena di waktu yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama ada orang-orang yang berkumpul, namun kumpulan mereka itu di bawah murka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meridhoinya. Kumpulan apa itu? Kumpulan yang diikat berdasarkan hawa nafsu, syahwat. Mulai
Yang pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya semarak hari raya Idul Fitri kita saksikan tradisi mudik, saling berziarah, halal bihalal mewarnai suasana Idul Fitri di negeri tercinta ini. Yang konon katanya di negeri yang lain itu tidak ada tradisi seperti ini. Bahkan di Timur Tengah sendiri kalau lebaran itu sepi, khusus di Indonesia. Tapi ini tradisi yang baik, tradisi yang unik dan patut kita syukuri. Dan tradisi ini sungguh membutuhkan biaya yang amat besar. Mudik itu butuh biaya. Ziarah halal bihalal itu memakan biaya yang besar. Namun di dalam kegiatan itu ada yang sebagian orang kaum muslimin, ada yang mereka itu cari, akan tetapi tidak semua dari mereka menemukan apa yang mereka cari. Ada yang mereka rindukan, akan tetapi tidak semua dari mereka menemukan apa yang mereka rindukan. Mereka mencari cinta, kasih sayang dan rahmah di sela-sela kesibukannya. Mereka yang merindukan cinta di tengah-tengah kerasnya hati manusia. Mereka itu tidak membutuhkan gebiar zahir saja, lahir saja, marak hari raya dan berbagai tradisi yang tidak menghadirkan makna cinta. Makanya ada yang perlu kita cermati. Apa yang menjadikan cinta itu tidak kunjung terwujud dalam kebersamaan umat ini? Kendati aktivitas zahir fisik penyambung hati sudah dilaksanakan, kumpul, halal bihalal, ziarah. Yang dicari apa? Cinta itu tersembunyi di balik tabir rasa dengki dan kerasnya hati manusia. Maka semarak apapun gebiar silaturahmi zahir yang kita adakan, jika tabir-tabir tersebut, tabir-tabir kesombongan, kedengkian tidak disikap dan disingkirkan, sungguh sinar cinta tidak kunjung memancar di hati kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, silaturahim adalah kalimat yang sering kita dengar, khususnya di saat kita memasuki hari raya Idul Fitri. Sehingga apa yang kita dengar dengan arus mudik, berbondong-bondongnya orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berziarah ke sana kemari, dan itu dalam irama mewujudkan yang namanya makna silaturahim. Akan tetapi seberapa besarnya kegiatan ini jika tidak dibarengi dengan perenungan hati, maka semuanya akan sia-sia. Sudah keluar banyak, tapi ternyata sia-sia. Karena yang dicari tidak didapat, yang dirindu tidak ditemukan. Untuk melengkapi apa yang pernah kita lakukan dari tradisi yang mulia ini, yaitu silaturahim, maka perlu dikukuhkan makna dari silaturahim tersebut. Bahwa apa? Silaturahim ini adalah untuk menghadirkan makna kerinduan saling cinta sesama manusia. Kadang fisik berdekatan tapi hati berjauhan. Bukan hanya sekedar basa-basi saja. Silaturahim tidak terbatas kepada tidak hanya sekedar mengunjungi satu sama yang lainnya saja. Jika hal yang seperti itu, maka makna silaturahim tidak akan didapatkan. Silaturahim yang benar itu, yang mana yang bisa mendekatkan hati seseorang dengan orang lain,
mendekatkan hati agar orang yang saling bermusuhan menjadi saling mencintai. Orang yang saling dendam menjadi orang yang saling merelakan atas kesalahannya masing-masing. Silaturahim yang benar adalah jika memang telah menumbuhkan rasa cinta di antara sesama manusia, sehingga hal yang demikian ini tidak hanya cukup dengan basa-basi sosial saja, saling mengunjungi dan memberi hadiah saja, akan tetapi harus dibarengi dengan renungan yang sesungguhnya. Pertemuan itu bukan jaminan bersambungnya hati, akan tetapi ternyata silaturahim yang sesungguhnya adalah agar mendapatkan derajat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga kecuali sudah beriman, dan tidak akan beriman secara sesungguhnya sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku beritahu suatu hal yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Saling mencintai itulah yang menghantarkan keindahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering berziarah ke sana kemari jika tidak menghadirkan makna ini, makna silaturahim ini, yaitu cinta, maka ini akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Maka yang harus kita tekankan saat ini adalah ziarah yang kita lakukan secara zahir harus ada buahnya, yaitu bertemunya hati dan saling merelakan. Dan cinta yang berilah salimullah itu adalah memiliki tanda-tanda. Di antaranya kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita, ikut merasakan sakit yang mereka rasakan, dan merasa senang atas kegembiraan mereka. Dan ini adalah semua makna yang akan hadir setelah ada makna cinta di hati kita, saling merelakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sungguh dua orang yang saling bersahabat dan berziarah, dua-duanya adalah saling berkhianat antara mereka berdua jika ternyata tidak ada cinta di dalam hatinya. Dan untuk menumbuhkan rasa cinta ini adalah di samping kita berziarah secara zahir, harus disertai dengan berziarah secara batin. Jadi ziarah itu ada dua, lahir, zahir dan batin. Zahir adalah sebagaimana kita laksanakan silaturahim, berkunjung, halal bihalal. Kemudian ziarah batinnya adalah saling mendoakan sama kita. Ini yang luput dari kita. Sudahkah orang-orang yang dekat dengan kita didoakan dalam sholat kita, di dalam takarub kita kepada Allah, sudahkah kita doakan mereka? Ataupun sudahkah setelah halal bihalal ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun kita doakan. Maka itulah hakikat dari silaturahim, sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala laisal wasilu bil mukafi'i walakin al-wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Rawahu Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i. Artinya, bukanlah menyambung silaturahim itu adalah dengan membalas kebaikan seorang, akan tetapi yang dimaksud menyambung silaturahim itu adalah jika hubungannya putus, maka ia memulai untuk menyambungnya kembali. Apa kira-kira yang membuat hubungan putus? Itu
saling bermusuhan, saling mendendam. Itu penyebab keretakan dari sebuah hubungan. Dan jika dia dizalimi, dia sabar dan memohon maaf terlebih dahulu. Ini adalah makna silaturahim. Maka dari itu marilah kita hadirkan makna doa yang baik yang sesungguhnya dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang membenci dan mendengki kita sekalipun. Dengan demikian kebersihan hati akan segera kita rasakan dan akan terwujud hakikat silaturahim di antara kita dengan hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang tanpa dengki, tanpa dendam. Begitu sebaliknya, biarpun ziarah zahir kita lakukan 1000 kali dalam sehari, tapi tanpa dibarengi dengan ziarah hati, maka tujuan utama dari silaturahim itu tidak akan tercapai. In ahsanal kalam kalamullah al-malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi manna alaina bihadhihi sabihatil mubarakatil lami'ati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil anwari as-sati'ati wa ala ali baitihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih takunu 'indahu minal muflihin wal faizin. Di antara lafaz yang sering kita dengar tatkala Idul Fitri adalah minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Tahu gak Allah, lafaz ini itu adalah sebenarnya hanya potongan dari satu lafaz yang sempurna, karena kita orang Indonesia itu senangnya menyikat-nyikat perkataan. Dari perkataan apa? Dari kalimat apa? Dari lafaz perkataan doa ja'alallahu lana wa lakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dan kamu sekalian menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama Ramadan kita sudah menahan hawa nafsu, kita berhusnudzon semoga Ramadan kita termasuk orang-orang yang menang. Kemudian ada pelengkapnya tambahan kadang wal maqulin dan orang-orang yang terima amal solehnya. Semoga Ramadan yang kita lalui berasar berbekas kepada kita semuanya. Ibadallah, ala fasallu wa sallimu ala khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin. Faqad amarakum bidzalika rabbul karim. Faqala subhanahu qawlan karima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina ala bihim manar iman wa tafa'a wa syayyada Allahu bihim min qawaidid din al-hanif ma syara'a wa akhdama bihim kalimata man hada 'anil haqqi wa ma la ilal bidah. Allahumma warḍa an khulafa'il arba'ah sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir ashabi wa rasulika ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina waqfina ma ahamana wa qina syarra ma takhawwafana
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum makhraja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ceramahnya cukup. Setelah ini khotibah kita tutup dengan nanti ada halal bihalal. Kita tasawuf dulu, saling bersalaman. Yang ikhwan dengan ikhwan, yang akhwat dengan akhwat. Kecuali nanti mungkin yang ada ikatan saudara. Kemudian nanti ada halal bihalal ya, pertama berbentuk makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.